Sobat Kreatif, dimanapun kalian semua berada. Kembali lagi nih di segmen yang paling kita tunggu-tunggu, apalagi kalau bukan Pro2 RRI Numpang Nampang di 92,2 MHz. Jadi di hari yang cerah ini, kita kedatangan salah satu narasumber, anak milenial pastinya. Si anak milenial ini adalah sosok yang mencapai gelar S2 di usia 23 tahun loh. Bukan hanya itu Sobat Kreatif, kakak cantik ini juga dapat beasiswa selama masa kuliah. Mau tahu keseruannya? Let's go! Eits! Tapi sebelum kita mulai, kita harus ingat dong satu peribahasa yang legend banget. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu dong sama si cantik nan pintar ini. Jangan lupa gelarnya ya. Silakan kakak. Oke, terima kasih untuk kesempatannya Diva. Halo Sobat Kreatif dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Martina Kaisirani Rupa, SEMM. Teman-teman bisa panggil Tita. Halo kakak Tita, cantik sekali hari ini. Apa kabarnya? Puji Tuhan baik Diva. Diva gimana kabarnya nih? Selalu baik tentunya. Nah kakak Tita, setelah menyelesaikan program studi magister dan mendapat gelar S2 ini, kakak lagi sibuk apa nih sekarang? Ada planning untuk melanjutkan S3 atau sekarang udah punya pekerjaan nih? Pasti Sobat Kreatif juga mau tahu. Oke, untuk sekarang puji Tuhan sudah bekerja di salah satu perusahaan distributor dan supplier aki di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Perusahaannya namanya Sejahtera Kalsel Wirahutama. Posisinya juga puji Tuhan sejak bulan Maret itu dipercaya sebagai manajer operasional, yang intinya kita bertugas untuk menjaga perusahaan dari segi target, penjualan, dan juga mengontrol segala sesuatunya biar bisa baik gitu. Wow, luar biasa sekali ya jabatannya Sobat Kreatif. Tapi tentu saja nih pencapaian kakak Tita saat ini tidak didapat dengan cuma-cuma. Begitu banyak perjuangan pastinya yang dilewati. Nah Sobat Kreatif semuanya, seperti yang kita dengar tadi di awal, kakak Tita ini mendapat beasiswa kan? Pasti dalam hati kita berpikir dong, beasiswanya diperoleh dari kapan? Untuk apa? Bisa semua mahasiswa dapat atau tidak? Dan yang paling terpenting, full nggak? Tolong dijawab ya rasa penasaran kami kakak. Oke, terima kasih Diva sekali lagi untuk pertanyaannya. Jadi betul, selama kuliah kebetulan Kak Tita ambilnya program studi manajemen untuk S1 dan program studi magister manajemen untuk S2 itu di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, untuk beasiswanya sendiri S1 itu full dari semester 5 sampai semester 8 untuk pembiayaan UKT. Namanya SDSF, Sanata Dharma Student Fund. Syaratnya itu cukup banyak sih, kita harus melengkapi. Yang pertama itu IPK di atas 3,25, lalu ada surat keterangan aktif organisasi, dan juga yang paling penting lampiran-lampiran lainnya seperti surat keterangan tidak mampu contohnya. Lalu yang kedua, berhubung kami sama-sama lulusan dari Universitas Sanata Dharma, jadi di S2 itu kita juga dapat beasiswa itu sebesar 50% untuk anak-anak yang juga IPK-nya di atas 3,25. Dan itu kan sebenarnya pangkasnya lumayan ya, kalau dari segi S2 pembiayaannya sekitar 30 jutaan lah range-nya gitu. Wah, sangat informatif sekali ya Sobat Kreatif. Jadi kita bisa tahu nih tentang seluk-beluk beasiswa itu seperti apa, bagaimana cara kerjanya, standarnya. Pasti Sobat Kreatif di rumah tertarik nih untuk giat belajar supaya dapat beasiswa. Bukan hanya Sobat Kreatif aja, tetapi saya sebagai presenter juga tertarik. Oke nih Sobat Kreatif, for your information, kakak Tita ini orangnya sangat produktif loh. Beliau bisa membagi waktunya dengan sangat baik di tengah jadwal kuliah yang begitu padat. Kenapa saya bilang produktif? Kakak Tita ini kuliah sambil bekerja sebagai barista. Kita beri aplaus dulu dong untuk kakak Tita. Yeay.
Nah, Kakak Tita, beri kesan dan pesan dong. Bagaimana cara membagi waktu yang baik? Diva jamin, sobat kreatif di rumah juga butuh sekali informasi ini. Oke, terima kasih sekali lagi Diva untuk pernyataannya. Jadi barista coffee shop itu benar. Jadi selama kuliah terhitung dari semester 3 itu udah aktif kerja part-time. Nah, lalu untuk kerja part-time itu sendiri pengalamannya menyenangkan sih. Karena dirasa bahwa tugas utama kita kuliah, tapi kita harus bisa spare waktu untuk kerja paruh waktu. Dan juga kalau ditanya gimana sih caranya Kak, sebenarnya dibisa-bisain aja sih. Asal kita jangan lupa bahwa tujuan kita datang ke Yogyakarta itu adalah untuk kuliah. Jadi tugas yang pertama tetap kuliah, lalu setelah itu spend waktunya untuk bekerja. Untuk orang tua, puji Tuhan mendukung, tapi ya itu tetap harus fokus terhadap kuliah karena dapatnya juga beasiswa. Jadi kalau sampai nilai turun, ya pasti beasiswa kita ibaratnya hangus juga kayak gitu kan. Dan juga selama kurang lebih 5-6 tahun bekerja part-time, akhirnya pas pulang ke ND melihat potensi pasar di ND dan perekonomian di ND juga yang bagus, akhirnya memutuskan untuk membuka Casabella Kitchen and Laundry. Nah, di situ sejenis warkop sih, jadi buat teman-teman yang penasaran bisa aja langsung cek Instagramnya @Casabella Kitchen atau mau langsung datang juga bisa di Lorong Romeo, Jalan Kelimutu. Jangan lupa prokesnya tapi. Kalau orang Korea nih bilangnya debak. Sekali lagi catat ya, Casabella Kitchen and Laundry, Jalan Kelimutu, Lorong Romeo. Tetap taat protokol kesehatan ya. Bicara soal prokes, jadi teringat nih tentang pandemi COVID-19. Dengan adanya pandemi ini, seluruh aspek kehidupan manusia menjadi terganggu. Dan yang paling menonjol untuk generasi muda kreatif saat ini adalah di bidang pendidikan. Again nih sobat kreatif semua, for your information, Kakak Tita ini menyelesaikan sidang tesisnya secara online dikarenakan adanya pandemi. Share dong ke sobat kreatif semuanya untuk tips dan pesan untuk tetap semangat menjalani pendidikan di masa pandemi. Oke, makasih Diva, betul banget. Jadi sempat kemarin sidang tesisnya itu secara virtual dan sebenarnya bimbingan selama 1 semester itu juga secara virtual gitu. Untuk tips dalam menjalankan pendidikan sekarang ya, yang pertama teman-teman harus tetap keep in touch atau menjaga komunikasi dengan dosen maupun teman-teman. Karena ada orang yang berpikir udah online jadi malas cari tahu informasi kayak gitu. Lalu yang kedua, jangan jadikan online learning ini menjadi alasan kalian tidak serius. Karena banyak orang yang berpikir online ini memudahkan kita, tapi ternyata malah kitanya nggak dapat apa-apa gitu. Lalu buatlah seolah-olah kegiatan online dan offline itu sama gitu. Jadi mungkin perbedaannya cuma terdapat di medianya aja. Yang ketiga juga yang paling penting adalah teman-teman harus banyak mengasah hard skill dan soft skill kalian untuk mengupgrade diri kalian sendiri. Apalagi sekarang kan udah banyak tuh kayak public speaking virtual dan juga perlombaan-perlombaan virtual yang bisa kalian ikuti gitu sih Diva. Iya, sobat kreatif, sangat mencerahkan pikiran kita ya. Kakak Tita ini memang terbaik. Mari kita hitung nih, mulai dari sarjana muda, S2, punya usaha kafe dan laundry, sekarang punya pekerjaan dan posisi yang bagus. Kurangnya sih cuma 1 ya, jomblo. Nah, sobat kreatif semua, teruslah bermimpi. Jangan takut gagal. Kalau gagal kita bisa coba lagi kapanpun dan dimanapun. Hargai setiap waktu dan jangan mau pasrah sama keadaan. Jangan lupa nih buat selalu berdoa, karena doa itu yang selalu mengiringi langkah kita dan membantu kita dalam keadaan apapun. Nah, sobat kreatif semua, sekarang kita udah ada di penghujung waktu nih. Perbincangan yang sangat menarik ya untuk hari ini, sangat menginspirasi juga. Terima kasih banyak nih untuk Kakak Tita yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk Pro 2 RRI Numpang Nampang. Stay healthy, take care, and see you later. Bye! Bye, thank you.